Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada. Muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Omar Beji Channel. Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya sehat-sehat saja, tak kurang suatu apapun. Dan bagi yang saudaraku semuanya mendapat kesulitan, semoga mendapatkan kemudahan. Oke, kembali ke laptop, kembali ke Satrio Piningit, dimana kemarin kelebihan beliau Satrio Piningit itu tentunya atas izin Allah, karena semuanya dibukakan kepada beliau gitu loh, diizinkan. Jadi beliau melakukan suatu bukan mukjizat sih, karomah atau apa, tentu Allah mengizinkan seperti itu loh. Sesungguhnya beliau itu sama dengan kita, nggak punya apa-apa ya toh, nggak punya ilmu atau apa-apa, tapi yang namanya ilmu laduni ya seperti itu lur, akan muncul jika diperlukan. Ya kan, dan itu semua diizinkan oleh Allah. Dan sebelum beliau melakukan suatu suatu mengeluarkan sesuatu ilmu, tentu beliau minta izin kepada Allah, ya kan, dan diizinkan seperti itu, maka terjadilah yang terjadi, atau kun fayakun seperti itu lur. Oh ya, nikmati lur pemandangan hijau di depan kita ini, yaitu tadi kemarin belakang rumah, sekarang agak jauh lur. Ini motornya saya pinjam di sore hari jam berapa, habis asar jam 4 lebih nih. Pemandangannya lur seperti itu, hijau, bikin mata kita teduh, tenang, sejuk, ya kan. Oke, kembali ya, tentunya seperti itu lur, atas izin Allah semuanya. Dan itu begitu banyak yang dibuka oleh Allah atau yang diizinkan oleh Allah, ilmu-ilmu semacam itu kepada beliau ya Piningit ini atau Imam Mahdi ini, itu lur. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan suatu ilmu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan apa, enggak bisa lur, ya kan. Biasanya seperti itu, ilmu karomah atau laduni ya, itu mengalir, tergerak sendiri, dan beliau langsung fokus, konsentrasi, dan hanya memandangi saja, dan tiba-tiba mengeluarkan ilmu semacam itu dengan sendirinya, mengalir seperti itu lur. Kalau ilmu bukan laduni kan berbeda dengan kita ya toh. Perbedaannya kita memiliki di lur, ya kan, kita punya seperti itu, punya ilmu melekat dalam diri kita seperti itu. Kalau ilmu laduni kan enggak. Ilmu laduni itu enggak melekat ke dalam diri kita lur. Insya Allah seperti itu, enggak melekat dalam diri kita, tapi akan izin sesuatu atau apa seperti itu, ya kan. Dan itu akan keluar dengan secara otomatis dengan sendirinya. Dan ilmu itu bukan hanya itu saja yang bisa beliau mendekatkan matahari, juga menghentikan waktu sementara beberapa detik atau apa. Memang semuanya akan ada perubahan ya, akan ada perubahan selamanya terhenti putaran roda kehidupan atau alam, akan ada sesuatu. Karena beliau seperti itu, mengeluarkan seperti itu, ada sesuatu keperluan yang sangat penting gitu loh, agar sesuatu yang mengakibatkan efeknya besar dicegah seperti itu, nggak sampai terjadi. Mungkin punya alasan seperti itu ya. Oke lur, santai-santai dulu ini, aduh sudah hampir maghrib nih lur, berkomandan di musola sana. Dan bersatunya dengan beliau dengan istrinya, yaitu tadi akan semakin kuat.
karena begitu banyak nantinya ini musuh-musuh beliau itu yang tangguh, yang sakti, ya kan. Tapi beliau kan tidak sendiri, ada anak-anak buahnya atau para sahabatnya seperti itu juga ikut membantu lur, ya bukan ikut membantu sih, memang menjadi salah satunya. Dan pertempuran itu pun ya itu tadi video saya yang bahas saya kemarin, luar dalam ilmunya itu. Luarnya fisik seperti kita ini, fisik memanah, main tombak, berkuda. Nah, dalamannya ini ya itu tadi, musuh kita dengan makhluk-makhluk halus itu, seperti itu loh. Insya Allah seperti itu nantinya. Tapi ya sekarang entah di mana. Sekarang entah di mana beliau berada. Tak ada seorang pun yang tahu. Kalau Allah memang menyembunyikan manusia apapun, seperti apapun, gak akan bisa, ya kan? Gak akan bisa menjangkau atau melihat atau mencarinya. Hingga mencari ke lubang semut pun gak akan ketemu, gak akan bisa. Karena kehidupan atau sab ini ditutup gitu loh. Jadi apapun siapapun yang gak bisa melihat seperti itu loh, atau menyaksikan. Itulah salah satunya kejadian yang terjadi pada diri beliau. Sangat sulit kita menemukan beliau. Ada kadang orang-orang mengatakan, oh beliau ada di sini, sedangkan enggak ada. Percayalah, kalau beliau muncul, kita tidak seperti ini lur, gitu loh. Kita tidak akan seperti ini. Pengikut-pengikut Satrio Piningit kita ini bahkan akan ikut serta seperti itu, gitu lur. Contohnya seperti itu. Jadi ya nggak seperti inilah, intinya nggak seperti ini. Ya akan ada banyak perubahan yang terjadi, perubahan besar. Kalau kita pengikut-pengikut Satrio Piningit, ya pengikut setia atau yang telah terpilih, orang-orang terpilih, kita nggak akan diam, kita akan bergerak seperti itu lur. Ya mulanya kita ya memang menuju ke tempat beliau, dan tentunya oleh Allah itu memang sudah terbuka, alam dunianya sudah dibuka untuk kita, untuk semua orang. Jadi nggak sampai saat ini, hingga saat ini pun beliau belum muncul seperti itu lur, percayalah. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Agak dingin lur. Oh, jam 5 ya. Saya kira jam 4 tadi, yalah jam 5. Dingin sini lur. Kalau tempat saudara gimana sekarang cuacanya? Ya pasti agak dingin ya kan. Wong telepon teman saya di Surabaya, tanya kapan pulangnya. Terus tanya cuacanya di sana bagaimana. Waduh, Malang tambah sok, tambah jos wis, ademe, dinginnya tambah jos. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan kita. Insya Allah seperti itu lur. Gak akan gak akan seperti ini. Akan terjadi suatu yang sangat, perbedaannya sangat luas, bedanya ini nanti sangat luas seperti itu loh. Akan terjadi suatu perubahannya sangat besar, yang sangat besar terjadi. Akan mungkin pemerintahan atau ya mulanya sih memang terguncang, ya kan. Imam Mahdi kalau muncul kan terguncang dunia lur, kaget. Mungkin kata-kata kalau berarti Imam Mahdi keluar, muncul, Dajjal pun juga keluar. Nah itu semuanya kan terguncang gitu loh, kaget, nggak percaya, nggak mau menerima kenyataan. Kebanyakan itu, ya kan, kebanyakan nggak mau menerima kenyataan orang-orang itu. Tapi sebagian orang yang punya iman, beriman kepada Allah semuanya, akhir zaman beriman semuanya,
orang-orang seperti itu tenang gitu loh, walaupun ada kepanikan sedikit, kecemasan, nggak sampai panik atau bagaimana. Insya Allah seperti itu loh yang akan terjadi nantinya. Ngeri.